seperti karakternya orang Betawi. Kalau orang Betawi ngumpul 3 orang, seriusnya sedikit, bercandanya banyak. Tapi bercandanya itu sebenarnya dari bercanda itulah pesan moral yang paling kuatnya. Lo kenapa lo? Lo manggut aja lo kayak burung pelatuk. Ngerti kagak lo? Ngerti lah. Ayo apaan PPSU? Nih ya Be, saya jelasin. PPSU itu adalah kepanjangan dari petugas perasaan sayang umum. Emang dasar. Lu dari tadi lo, emang dasar otak lu dikit, udah dikit nyempil lagi lo otak lu. Lemot ya Be, tengah. Nggak tahu banget ya sama Lenong. Kenal Lenong sih udah lama, udah sering nonton. Cuman kalau untuk terlibatnya sih baru. Tapi untuk berpartisipasi itu baru pertama kali. Sama sih sepertinya hiburan rakyat aja sih sebenarnya, hiburan rakyat yang cuman memang Lenong itu ciri khasnya orang Betawi, jadi hiburan rakyat anak Betawi. Di situ ada gambang kromong, ada alat-alat musik yang lain, ada gamelannya lah. Dari gambang kromong lah ada tehian apa gitu. Dan Lenong itu memang salah satu penyampai pesan moral sebenarnya, moral sosial terhadap apa yang terjadi di tengah masyarakat. Dan Lenong itu terus berkembang. Ya udah sampai sekarang ini Lenong tuh akhirnya terbagi menjadi beberapa gitu. Itu artinya kakek kita lahirnya di Jakarta. Ulang cuy. Aku jadi kayak tahu tentang Lenong gitu. Aku jadi paham. Terus tadi aku nggak bisa ngelenong, jujur aku nggak bisa ngelenong. Tapi semenjak ada latihan Lenong ini, terus akhirnya ya udah kita diajarin ngelenong, gimana cara blocking, gimana cara bedain antara kamera sama panggung. Kalau Lenong tuh tradisi banget ya, dari mulai berpakaiannya, dari mulai bahasa. Kekuatan ini juga sih, kekuatan kekuatan dari sebuah cerita rakyat yang sebenarnya sih yang lebih cenderung terjadi ya. Lenong tuh diangkat langsung apa gitu. Kejadian terhadap masyarakatnya kah, keluarganya kah, anak-anaknya kah, persoalan kampungnya kah, itu materi-materi di Lenong itu. Dan kekuatan improvisasi dari para pemain juga memang itu bagian dari ciri khas terhadap Lenong tersebut. Di dalam sebuah tim Lenong tuh hanya ada benang merahnya aja gitu. Benang merah dari awalnya seperti ini, lakonnya siapa, peran ini siapa, terus arah ceritanya kemana, endingnya kemana. Nah, cuman secara alur cerita dari setiap pemain itu aja. Mereka punya kekuatan improv tersendiri dari masing-masing pemain dan tidak keluar dari benang merah cerita tersebut, gitu aja sih. Kalau di teater kan mesti ada skenarionya, mesti ada materinya, nggak boleh keluar dari materi diskusinya dan lain-lain. Tapi kalau Lenong nggak, dia cuma benang merah, arahnya kemari, endingnya kemari, nanti akhirnya seperti apa, nah itu di situ. Itu kekuatan improvisasi ada di situ. Jadi kan boleh dibilang asal muasal ya, asal muasalnya ada. Lenong juga terbagi kan, ada topeng belantek, ada Lenong preman, Lenong denes. Tapi bukan berarti hanya untuk orang Betawi aja sih, untuk apakah dia mau memerankan sebuah peran di dalam Lenong tersebut. Yang terpenting memang
Yang namanya hiburan rakyat kan dia terus beradaptasi kan, beradaptasi dengan mengikuti perkembangan zaman, cerita dan juga memang ya itu kembali lagi ke lenong, bagaimana kehidupan masyarakat terus berkembang ya. Lenong pun juga sebagai hiburan rakyat juga ikut beradaptasi terhadap keadaan dan kejadian di tengah masyarakat. Ampun. Pada gila semua ya. Pada ribut aja. Lu bikin gua kaget aja lu pada. Terus kita juga bisa mendekatkan diri, bisa lebih akrab lagi sama yang lain. Kalau ada yang baru kenal gitu, kita bisa lebih akrab. Banyak sih yang menarik ya, karena ini kan baru ya bagi saya tuh. Terjun di lenong sendiri tuh baru banget. Dan itu kan metodenya ataupun pakai medianya juga beda. Dan prosesnya juga menarik banget karena belajar langsung sama yang bisa lenongnya sendiri di Babi Oji ya. Kompetisi, kolaborasi, seni pukul, dan K-pop dance. Yang bikin aku suka karena ya lenong ini hal baru. Biasanya kan aku film, nah sekarang lenong. Jadi lenong itu seru, jadi bisa bermain dengan teman, bisa tektok dengan teman yang lucu-lucu gitu. Menariknya dalam proses latihan itu karena pemainnya kita beda usia dari yang remaja sama yang tua-tua. Itu yang menariknya. Lenong itu kan bukan hanya logat yang menjadi ciri khas, dan juga musik pengiringnya juga belum menjadi ciri khas yang sangat kuat. Yang terpenting dari lenong itu kan adalah kekuatan improvisasinya. Jadi beda dengan teater kan, kalau lenong itu kekuatan improvisasi dari masing-masing pemain. Yang penting alur ceritanya sesuai dengan tema besar mereka, itulah lenong. Dan memang kekuatan improvisasi yang paling terpenting untuk menjadi sebuah karakter lenong itu gitu. Misalnya kita punya tema cerita si Pitung lah ya, Jawara gitu. Kita mesti belajar main pukul. Gue tahu. Gue juga tahu tempatnya. Ayo kita diskusin bareng-bareng. Nah aku sama Bea, sama Gia, sama yang lainnya juga cuman kayak pertamanya cuma liatin doang. Tapi karena aku mikir kasihan juga Kadian sama Dita kalau misalkan dia doang yang mikirin gitu ya. Yaudah jadinya aku kayak ngebantuin gitu. Tapi kayak penempatannya itu kan aku nggak tahu-taunya ya. Soalnya aku kayak belum bisa banget dance. Tadinya bikin bareng-bareng, terus nyari gerakan tinjunya juga bareng-bareng. Abis itu disambungin sama lagunya gimana biar pas. Terus udah jadi. Kalau kemarin koreonya itu sangat menarik karena itu perpaduan antara seni pukul Betawi sama K-pop dance. Itu sebenarnya baru ada untuk pertama kalinya itu. Dan masalah cerita itu cukup menarik gitu karena cerita tentang ya masa-masa sekarang gitu. Wah, kalau yang kemarin lenong virtual tuh waduh luar biasa tuh. 1, sin 1, so 1, take 1. Bagi saya anak Betawi itu ada sebuah terobosan. Kata orang dunia ini panggung sandiwara, tapi nyatanya tanpa cerita. Angka terobosan walaupun kurang fenomenal lah ya, tapi paling tidak kita sudah melakukan sebuah hal yang ya paling tidak kita tidak stuck lah gitu, dalam sebuah pola lama ya kan, lenong harus begini, pakemnya harus begini gitu. Yang membuat akhirnya senian rakyat itu tidak berkembang. Seperti tadi, apakah lenong itu hanya bisa dimainkan oleh orang Betawi? Berarti kan yang nonton orang Betawi. Kalau bagi saya, anak Betawi saya bilang itu suatu hal misi yang gagal gitu. Kalau sebuah pertunjukan atau sebuah peran yang dilakukan orang Betawi tapi hanya
hanya disukai oleh orang Betawi. Harusnya kan itu tadi kekuatan dari si pemain, kekuatan dari si alur cerita dan mengikuti perkembangan zaman. Saya pikir memang sudah seharusnya lenong Betawi bisa dikenal lagi, bukan hanya orang Betawi, masyarakat Jakarta, masyarakat Indonesia, itu yang terpenting. Milik si korban, tetaplah